Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus boleh melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam minggu ini kita boleh mengalami namanya hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi kita bersyukur hari ini kita masih diberikan napas kehidupan. Kita mau katakan bahwa Engkau baik, kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia karena Dia selamanya ajaib dan ajaib bagi kita. Oleh karena kemurahan-Nya kita ada hari ini. Haleluya.
Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layanan kami pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan setiap pelayanan pagi hari ini. Mulai dari tim musik, tim pujian, semua kami Tuhan sampai di multimedia. Tuhan urapi semuanya. Dan kami percaya hadirat Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami. Suasana surga menjadi bagian kami. Damai surga ada di dalam hati kami. Hidup ini senantiasa tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kami buka hanya di dalam satu nama, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya, yang memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Pada saat ini kita mau bersukacita di hadirat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Karena kuasa kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan bagi Dia yang memerintah, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan
duduk kembali. Haleluya. Iblis telah dikalahkan dan kita adalah umat-umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita datang membawa persoalan hidup. Kita datang merasa bahwa kita tidak sanggup lagi. Tapi saya mengajak kita memandang kepada salib Kristus. Dia Allah yang berjanji, Dia selalu menolong, Dia selalu setia bagi kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita.
penyembahan kami. Biar Engkau Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan umat tebusan di tempat ini. Pagi hari ini Tuhan, kami datang bawa hati hidup dan kami merendahkan hidup kami di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu, mencari pengenalan akan Engkau di dalam firman-Mu. Oleh karena itu nyatakanlah segala kebenaran firman-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami, siapapun kami, dalam keadaan apapun kami, berpaling kepada Engkau melampaui segala keadaan yang terjadi di sekeliling kami, memandang kepada Engkau penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang merancangkan kebaikan bagi kehidupan kami, yang merancangkan masa depan yang penuh damai sejahtera bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biar kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau pada pagi hari ini. Kami berjumpa secara pribadi dengan segala kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu menguatkan, meneguhkan, memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terbatas dan hina ini Tuhan, pakai untuk nyatakan segala kebenaran-Mu, supaya nyata apa yang hamba persiapkan datang daripada-Mu, bukan dari apa yang hamba tahu atau apa yang hamba ingin sampaikan Tuhan. Biarlah semua nyata yang datang benar-benar dari hati-Mu. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, kuasai kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang rindu mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita berikan, katakan amin. Sedang dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik, penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, dan melewati badai yang mencekam, menegangkan. Saya percaya ada banyak pengalaman yang kita alami, tetapi puji Tuhan, pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Bapak Ibu, saya tahu semua kita mengalami kerugian. Semua kita, entah banyak atau sedikit, entah besar atau kecil, tetapi semua kita pasti mengalami kerugian, baik secara jasmani, material, maupun secara fikis di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin badainya telah berlalu, tetapi bekas-bekas luka yang ditinggalkan masih membekas dalam kehidupan kita. Ada rumah-rumah yang hancur, ada kantor-kantor, ada tempat kerja yang hancur, ada infrastruktur penting yang hancur, ada harta benda kita yang hilang, entah di bawah angin, entah karena banjir, atau entah karena longsor. Jaringan listrik putus, jaringan telepon hilang, saudara kita terisolasi dan terjebak, tidak bisa kemana-mana. Bahkan buru-buru mau menyelamatkan orang lain, rasa-rasanya mau menyelamatkan diri kita sendiri pun sesuatu yang belum pasti. Bapak Ibu Saudara, bahkan tidak sedikit nyawa dari saudara-saudara kita di beberapa tempat hilang. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita berada di tempat yang berbeda-beda, dengan keadaan dan pengalaman yang berbeda-beda untuk menghadapi situasi tersebut. Tetapi saya percaya, sekalipun kita berada di tempat yang berbeda, situasi yang berbeda, pengalaman yang berbeda, keadaan yang berbeda, berhadapan dengan situasi tersebut, respon kita pasti sama. Respon kita pasti sama. Takut, cemas, gelisah, khawatir, waspada, tidak bisa tidur, berjaga-jaga. Bahkan ada yang menangis, ada yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dan pasti banyak yang berdoa, karena biasanya hal-hal seperti ini membangkitkan kesadaran spiritual di dalam kehidupan kita. Amin. Karena inilah ini respon yang logis, ini respon utama, ini respon yang sering kali kita lakukan ketika kita berhadapan dengan situasi yang berada di luar kendali kita, ketika kita berhadapan dengan suatu keadaan di luar kontrol kita, ketika kita berhadapan dengan satu peristiwa di luar
saudara simpan dalam hati, rekam, ingat kembali. Ini belum lama-lama amat ya, masih membekas. Lukanya belum mengering. Lukanya belum mengering. Kita sedang dalam proses pemulihan untuk membalut luka itu. Nah, ingat kembali semua perasaan yang kita alami. Karena itu penting, itu dasar yang saya ingin mau bawa. Dengan perasaan-perasaan yang kita alami ini, saya ingin mengajak saudara mundur ke waktu yang lampau, di mana Alkitab mencatat kejadian ini, di mana Alkitab mencatat peristiwa ini. Karena apa yang kita rasakan akan membantu kita memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mundur sedikit ke belakang dan mendalami peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, yang dialami oleh salah satu saksi yang melihat secara langsung, mengalami langsung, melihat secara langsung rangkaian peristiwa penyiksaan, penyalipan, kematian, penguburan hingga kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mencoba menyelami sikap dan responnya atas rangkaian peristiwa-peristiwa yang dialaminya tersebut, dan daripadanya kita akan belajar hal-hal yang perlu kita lakukan, tindakan-tindakan yang perlu kita antisipasi sesuai kebenaran firman Tuhan untuk menghadapi hal-hal tersulit, hal-hal terburuk, dan badai demi badai yang akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita dan kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 6. Yohanes 20 ayat 11 sampai 6. Yohanes 20 ayat 11 sampai 6. Di dalam perikop berjudul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitab di tangan Bapak Ibu. Yohanes 20 ayat 11 sampai 16. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, perhatikan ini, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi perhatikan, ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, perhatikan ini, garis bawahi lagi, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sambil membaca dan mempelajari bagian ini, saya ingin saudara kita perlu mengingat, merenungkan, dan menyelami perasaan-perasaan yang dialami oleh Maria Magdalena menghadapi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kesengsaraan, penyalipan, kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita perlu selami perasaan ini. Nah, di dalam kebimbangan, kesedihan, ketakutan, kedukaan, dan kehilangan pengharapan karena Yesus, guru mereka telah disiksa, disalibkan, dan mati secara menyedihkan. Tidak cukup sampai di situ. Tidak ada seorang pun di antara murid-murid yang mengingat perkataan Yesus mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Padahal Yesus berkali-kali berulang-ulang, terus-menerus
Yesus kepada mereka. Saudara, kita bisa lihat ada banyak datanya. Yesus pertama kali memberitahukan di dalam Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22 itu pemberitahuan pertama tentang penderitaan dan kesengsaraan Yesus. Yesus ngomong langsung kepada murid-muridnya. Pemberitahuan kedua di dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23, Markus 9 ayat 31 32, Lukas 9 ayat 44 sampai 45. Bagi catat saja, nanti bisa lihat sendiri. Lalu pemberitahuan ketiga di dalam Matius 20 ayat 17 19, Markus 10 ayat 32 sampai 34, Lukas 18 ayat 31 sampai 34. 3 kali Yesus memberitahukan secara langsung kepada murid-muridnya, berkali-kali. Bahkan sebelum menjelang hari-hari waktu-waktu kematian Yesus, Yesus menegaskan sekali lagi. Saudara bisa baca di dalam perkataan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat 16 sampai 33. Akan tetapi dengan begitu banyaknya berkali-kali berulang-ulang pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya, semua murid-murid dan orang-orang yang dekat dengan Yesus, ketika mereka berada dan terjebak di dalam situasi dan keadaan yang sulit dan sukar, serta terperangkap di dalam sebuah situasi atau suatu peristiwa yang berada di luar kendali mereka dan di luar kemampuan mereka untuk dapat mengatasinya, semua pemberitahuan itu, semua peringatan-peringatan itu, semua firman-firman Allah itu dilupakan dalam sekejap. Termasuk bagi Maria Magdalena. Maria ini orang yang pertama kali datang ke kubur Yesus. Ketika didapatinya kenyataan bahwa kubur Yesus telah kosong dan fakta bahwa batu kuburnya telah terguling, realita itu membuat Maria terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Saya lihat, saudara lihat kontradiksi ini, sayang. Lihat kontradiksi ini. Berkali-kali disampaikan. Tetapi ketika situasi, keadaan buruk kita hadapi, semua firman-Nya lupa dalam sekejap waktu. Kadang kita seperti itu, bukan? Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Apa respon dan sikap Maria Magdalena atas realita, fakta yang dihadapi pada waktu itu? Nah, Maria terkejut dan gelisah serta terburu-buru menarik kesimpulan yang keliru atas fakta yang dihadapi. Kan firman Tuhan bilang dia akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi dia lupa itu, situasi buruk terjadi, dia buru-buru menjustifikasi, menarik kesimpulan dan yang keliru, yang salah atas situasi yang dihadapi. Yang kedua, berikutnya Maria berlari dan memberitahukan informasi tersebut. Jadi tadi informasinya keliru ya. Kesimpulan yang diambil Maria Magdalena keliru. Tetapi lalu dia berlari dan memberitahukan informasi tersebut kepada murid-murid yang lain, yang lalu bersama-sama dengan Maria kembali ke kuburan Yesus yang telah kosong tersebut dan lalu mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Saudara bisa lihat dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Berikutnya setelah murid-murid mengkonfirmasi bahwa benar-benar jenazah Yesus telah hilang, Alkitab mencatat, perhatikan ini, setelah murid-murid pulang, Maria masih tetap di situ dan menangis sambil mengarahkan pandangannya dan berfokus kepada kuburan yang telah kosong tersebut. Saudara lihat kembali ayat 11. Perhatikan ini jemaat kekasih Tuhan. Kata menangis di dalam Yohanes 20 ayat 11 secara hurufiah, kata ini mengandung arti meratap dan atau meraung-raung.
Saudara bisa bandingkan dengan Yohanes 11 ayat 31. Saudara bisa bandingkan di situ. Meratap dan meraung-raung adalah sesuatu yang lazim di dalam tradisi penguburan khas Timur Tengah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hal tersebut berarti Maria bukan saja menangis sambil mencucurkan air mata, tetapi Maria hatinya hancur, jiwanya remuk berhadapan dengan situasi realita yang ada dan meraung-raung meratapi kejadian yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Dari sudut pandang Maria, dari perspektif Maria, seharusnya tubuh Yesus yang dikasihinya itu harusnya tetap terbaring di dalam kuburan itu. Harusnya tetap terbaring. Di dalam sudut pandang dan perspektif Maria Magdalena melihat situasi yang dihadapi. Sehingga di dalam kesedihan, kedukaan, air mata dan ratapan yang sangat mendalam atas semua situasi yang telah dialaminya, membuat Maria tidak bisa mengidentifikasikan dengan baik hal-hal yang dijumpai. Alkitab mencatat dia berjumpa dengan malaikat-malaikat. Di dalam ayat yang ke-13, di dalam ayat yang 14:15, Maria juga berjumpa dengan Yesus yang mati itu, yang telah hidup dan bangkit dan hidup secara langsung. Tetapi karena kesedihan dia, karena air mata dia, karena ratapan dia, karena raungan dia tidak bisa mengidentifikasi hal-hal yang terbaik yang dapat dia temui di dalam keadaan kejadian-kejadian yang buruk yang telah dia lalui. Atas situasi yang telah dihadapinya membuat Maria gagal mengidentifikasi hal-hal yang terbaik yang dapat dijumpainya dari seluruh hal-hal buruk yang telah dilalui. Sehingga dibutuhkan satu panggilan Yesus kepadanya di dalam, saudara lihat 20 ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dibutuhkan sebuah panggilan dari satu suara yang sangat dikenalinya dengan baik, yang membuat Maria Magdalena dapat mengalihkan pandangan dan fokusnya dari kuburan yang telah kosong itu dan berpaling kepada Dia yang telah bangkit dan hidup. Sebuah panggilan yang membawa kesadaran dan membangkitkan iman dan pengharapan bahwa Dia yang telah mati dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang berdosa telah mendapatkan kembali nyawanya dan hidup melalui kuasa Allah yang ajaib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebagai terkasih, sikap dan respon Maria atas rangkaian peristiwa yang dialami tersebut berangkat dari itu, berangkat dari apa yang telah kita lalui. Saya ingin mengajak kita untuk memahami setidaknya 3 hal yang kita perlukan sesuai kebenaran firman Tuhan untuk menghadapi hal-hal tersulit, hal-hal terburuk, dan badai demi badai dalam tanda petik ya, yang akan terus ada dan menghantam kehidupan kita, membuat kita goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, menghadapi hal-hal tersulit, situasi terburuk dan badai-badai dalam kehidupan kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah gini: letakkan firman-Nya di antara kita dengan situasi yang kita hadapi. Taruh firman-Nya di antara kita dengan masalah yang kita hadapi. Taruh firman Tuhan di antara kita dan tantangan yang kita hadapi. Efesus 6 ayat 16-17 bilang gini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejarah. Dan perhatikanlah ini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iman adalah perisai yang melindungi kita dan pertahanan untuk menangkis, menghalau dan memadamkan setiap serangan musuh. Firman Allah adalah senjata yang menyerang dan melumpuhkan musuh. Saudara, dalam kehidupan ini kita butuh 2 hal itu. Kita butuh pertahanan dan kita butuh
kemampuan menyerang yang baik untuk melumpuhkan musuh. Dan Tuhan bilang ini, kita butuh firman Tuhan. Kita butuh firman Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi buruk, situasi yang sulit, berhadapan dengan keadaan-keadaan buruk, saudara kasih nama itu badai seroja kah, pergumulan ekonomi kah, pergumulan pendidikan kah, pergumulan mencari jodoh kah, saudara kasih nama itu. Taruh firman di antara kita dan kita. Karena itu adalah senjata yang mampu melumpuhkan lawan kita. Amin. Hal tersebut berarti gini Bapak Ibu Saudara, mengharuskan kita untuk senantiasa membangun pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gimana kita bisa mengerti firman Allah kalau kita tidak ada pengenalan kepada Dia? Firman Allah berbicara tentang setiap perkataan-perkataan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang mau Dia katakan? Bagaimana kita bisa mengenal dan memahami apa yang Dia katakan dalam kehidupan kita? Kalau kita datang di hadapan Dia tanpa pengenalan. Hosea 4 ayat 6 bilang gini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena kalau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau merupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Saudara perhatikan ini, tanpa pengenalan kepada Tuhan, tidak ada persekutuan dengan firman Allah. Firman Allah ada di dalam persekutuan yang dibangun di dalam pengenalan akan Dia. Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan adalah satu-satunya cara yang paling akurat untuk kita dapat mengenal dan memahami Tuhan. Satu-satunya alat, satu-satunya cara, satu-satunya jalan bagaimana kita dapat mengenal Tuhan dengan baik hanya di dalam firman. Tidak bisa dari kesaksian orang saja. Tidak bisa kita lihat dari apa yang dialami di luar Alkitab saja. Tetapi kalau kita datang kepada firman-Nya, kita menemukan jalan yang terbaik untuk dapat mengenal Dia dengan baik. Ini cara yang paling akurat. Karena Alkitab tidak akan pernah menyesatkan saudara. Amin. Saudara, bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca, belajar, dan meneliti serta melakukan kehendaknya seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi tidak saja cukup membaca saja, tidak saja cukup tahu saja, tidak saja cukup mengetahui saja, meneliti saja, tetapi kita perlu melakukan semua di dalam mana semuanya itu tercatat di Alkitab. Amin. Amsal 16 ayat 20 bilang gini, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang perhatikan ini, menghadapi situasi dan badai dan keadaan buruk, orang-orang yang dekat dengan Tuhan saja bisa lupa dengan semua kebenaran firman Tuhan dan galau dan gagal menghadapi situasi yang ada. Apalagi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, yang tidak pernah mendengar firman-Nya sama sekali, maka itu lebih gagal dari orang-orang yang gagal. Itulah mengapa penting firman harus kita bangun. Mencari pengenalan akan Dia perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kalau firman ada senjata, kalau musuhnya ini, datanglah dengan senjata yang tepat untuk melumpuhkan lawan itu. Amin. Amin. Jadi dengan kita memahami firman, ketika kita berhadapan dengan musuh yang namanya sakit penyakit, jangan datang dengan senjata yang keliru. Bilang Allah yang menyediakan. Kalau musuhnya namanya sakit penyakit, datangnya dengan Allah yang menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, menghadapi hal-hal tersulit, situasi buruk dan badai dalam kehidupan kita, janganlah berfokus kepada masalahnya, tetapi berpaling dan berfokuslah kepada Yesus yang adalah penolong yang setia. Saudara lihat ini, dari firman Tuhan kita belajar, Maria Magdalena berfokus kepada masalahnya. Berfokus kepada apa Bapak Ibu Saudara? Berfokus kepada kuburan
kuburan yang kosong. Maria Magdalena berfokus kepada masalahnya yang akhirnya membuat dia tenggelam di dalam kesedihan, tangisan, ratapan dan duka cita yang membuat dia gagal mengidentifikasikan hal-hal terbaik yang ada di hadapannya ketika dia berada di dalam situasi yang buruk. Dalam banyak hal, kita pun, saudara dan saya pun, bahkan hampir kebanyakan kita, dalam banyak hal kita sering menawan diri kita di dalam kesedihan demi kesedihan, kekhawatiran demi kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan, yang akhirnya membuat kita tidak dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang Allah dan hanya melihat dari sudut pandang kita yang terbatas. Banyak dari antara kita ketika berhadapan dengan situasi yang ada, kita fokusnya pada situasi itu, bukan kepada Tuhan kita, penolong yang setia. Sehingga kalau kita lihat situasi, alasan untuk apa? Sedih, menangis, meratap, berduka. Karena pandangan kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita hanya melihat situasi, kita gagal menemukan hal-hal terbaik yang mungkin ada ketika kita menghadapi situasi yang buruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah ini. 2 kali pertanyaan ini ditanyakan kepada Maria Magdalena, baik oleh malaikat ataupun oleh Yesus sendiri. Ini pertanyaannya, Ibu, mengapa engkau menangis? Ini pertanyaan penting, saudara. Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Malaikat bertanya kepada ibu, kepada Maria. Yesus pun bertanya kepada Maria Magdalena, mengapa engkau menangis? Karena apa? Karena Maria melihat situasi ini berdasarkan perspektif dia yang terbatas. Yang dia tahu ada jenazah yang hilang. Yang dia lihat ada masalah yang buruk terjadi dalam kehidupan dia. Yang dia lihat kubur kosong. Malaikat bertanya, mengapa engkau menangis? Karena Yesus bertanya, mengapa engkau menangis? Karena sudut pandang Allah berbeda dengan sudut pandang Maria. Kalau Maria lihat kubur kosong, itu artinya Yesus, jenazah Yesus, jasad Yesus telah hilang. Bagi Allah, kubur kosong bukan alasan untuk ditangisi. Tetapi berdasarkan sudut pandang Allah, itu kubur kosong membuktikan dia yang telah mati telah bangkit dan hidup. Tetapi pandangan Maria terbatas. Maria melihat masalah, sulit mengidentifikasikan semua hal-hal yang luar biasa yang dihadapi. Sehingga dalam perspektif yang terbatas itu, sudut pandang yang terbatas itu, dia berkata, ini masalah. Bapak Ibu Saudara, dalam sudut pandang Allah, kenapa Maria bertanya, kenapa Maria menangis? Berarti kebangkitan Yesus bukanlah alasan untuk ditangisi, tetapi alasan untuk menemukan sukacita dari kebangkitan dia yang telah mati, menemukan pengharapan ganti ratapan, menemukan sukacita ganti duka cita, menemukan penghiburan dan kekuatan ganti kesedihan dan kekhawatiran. Dalam sudut pandang Allah, segala sesuatu dirancangkan baik, sekalipun berdasarkan sudut pandang kita melihat mungkin melalui proses yang menyakitkan, mungkin melalui peristiwa yang tidak mengenakan buat kita. Tapi perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, Yohanes 16 ayat 20 bilang gini, dalam versi firman Allah yang hidup saya akan bacakan gini. Dunia akan bersuka cita atas apa yang telah kualami dan kalian akan menangis. Yesus sudah bilang gitu ke murid-muridnya. Tetapi tangis kalian akan segera berubah
menjadi sukacita yang besar pada saat kalian melihat aku lagi. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, ubah sudut pandang kita. Ubah sudut pandang kita dalam sudut pandang Allah, sehingga fokus kita bukan kepada masalah yang kita hadapi, tetapi fokus kita kepada Dia yang akan menolong kita, dan Dia adalah setia dan benar. Amin. Yang terakhir, menghadapi hal tersulit, situasi terburuk dan badai dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ini perhatikan ini. Jangan pernah menolak atau berhenti menjadi saksi yang hidup dari Yesus yang telah bangkit dan hidup. Amin. Hal tersebut mendorong kita untuk menjadi sarana atau alat untuk menyatakan kesaksian tentang kuasa penebusan dan kebangkitan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita harus jadi saksi yang aktif, saksi yang hidup, alat atau instrumen Allah untuk menyatakan kehidupan dan kebangkitan Yesus, sehingga di dalamnya orang menjadi percaya kepadanya dan mengalami pengalaman penebusan yang dikerjakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak cukup sampai di situ saja. Pada saat kita harus menjadi saksi yang hidup, pada saat yang bersamaan pula kita harus menyatakan kasih Allah bagi orang-orang yang berada di dalam situasi dan keadaan yang sulit, yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Jadi bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan juga harus menyertai kata-kata. Amin. Nah, Yohanes 20 ayat 18 bilang gini, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang menyatakan hal-hal itu kepadanya. Maria Magdalena menjadi orang yang membawa kesaksian dan kabar baik tentang kebangkitannya, yang membawa penghiburan dan kekuatan bagi semua murid-murid Yesus. Saudara, Maria itu jadi saksi yang pertama yang membawa kabar baik dan penghiburan bagi murid-murid Yesus yang berduka dan kehilangan arah, yang tertawan oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana masa depan mereka. Tetapi melalui penampakan Yesus kepada Maria Magdalena menjadi alat untuk menyatakan saksi itu kepada murid-muridnya. Saudara, perhatikan ini. Kita pun juga memiliki tanggung jawab untuk tidak saja menjadi saksi Kristus kepada orang lain, tetapi juga menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi sesama yang membutuhkan pertolongan dan penghiburan dari kita. Itu. Jadi Maria pergi itu bukan bawa satu kabar saja, tapi dia pergi. Ketika dia membawa kabar baik ini, dia membalut hati-hati yang telah terluka oleh karena duka cita, oleh karena peristiwa-peristiwa buruk yang dialami. Saudara, perhatikan ini tidak saja berbicara tentang perkataan baik, perkataan tentang Yesus yang harus kita bawa kepada orang lain. Ini juga berbicara tindakan kita untuk apa? Memberi perhatian, pertolongan kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Bapak Ibu Saudara, Amsal 3 ayat 27 bilang gini. Amsal 3 ayat 27 bilang gini. Dalam versi mudah dibaca, saya akan bacakan bagi kita. Dengan segala kemampuanmu, lakukanlah pertolongan terhadap orang lain. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Para musik bisa maju. Jangan lupa, ini saya baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Saya sandingkan dengan versi bahasa Indonesia masa kini. Ibrani 13 ayat 16. Jangan lupa berbuat baik dan saling menolong, sebab inilah kurban-kurban yang menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tahu memang berat situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Menghadapi musuh yang tidak kelihatan, virus corona pun rasa-rasanya kita terombang-ambing.
Lalu datang lagi musuh yang dapat kita identifikasi, musuh yang dapat kita lihat, musuh yang dapat kita lihat ukur. Kita jadi hancur semua. Saya tahu di situasi yang berat bagi kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, melampaui keadaan yang kita alami, melampaui situasi buruk yang kita alami, melampaui segala kesulitan-kesulitan yang kita alami, firman Tuhan berkata, jangan berhenti menjadi saksi dan menyatakan kasih Allah bagi sesama. Hampir kurang lebih 3 hari berturut-turut setelah badai Seroja ini berlalu, sampai ada yang bilang badai Seroja ini dikasih nama serangan roh jahat. Ya, artinya serangan roh jahat, Seroja. Sampai ada juga yang bikin plesetan gini. Tahu tidak kenapa nama-nama badai itu dikasih nama perempuan semua? Badai Katrina, badai Seroja, badai apa lagi? Badai Ika, ada badai Veronica. Macam-macam badai itu namanya perempuan semua. Supaya laki-laki di seluruh dunia tahu, kalau perempuan marah, marahnya sedahsyat badai. Saudara, saya tahu situasi yang kita alami sukar dan sulit. Banyak rumah kita hancur. Saya pun rumah saya hancur, Bapak Ibu. Bagian plafon depan. Rumah saya di Usapau tenggelam. Banyak di antara jemaah kita, Bapak Ibu sekarang, menghadapi situasi yang sulit. Dan gereja kita melalui gembala dan hamba Tuhan telah mengunjungi langsung. Selama 3 hari berturut-turut dia Bapak Gembala beserta hamba Tuhan mengunjungi langsung ke setiap jemaat-jemaat kita yang terdampak. Dan saudara, karena saya ngantor jadi tidak bisa, tapi istri saya ikut. Dan setiap kali pulang dia selalu membawa cerita-cerita yang menghancurkan hati saya. Bapak Ibu Saudara, gereja kita hadir untuk mendukung, mendoakan dan juga memberikan uluran tangan pelayanan kasih untuk membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita dalam jemaat GPP Setia yang terdampak berat oleh karena rumah, oleh karena tempat kerja, tempat usaha, oleh karena harta benda yang hilang, Bapak Ibu Saudara, yang hancur, yang pura-pura. Ini bukan kata kiasan. Kalau saya pakai kata hancur dan pura-pura, ini bukan pakai kata kiasan atau perumpamaan. Jadi ini harfiah. Kalau hancur pura-pura itu benar-benar hancur dan pura-pura. Kita semua jadi saksi. Saya mendorong kita, saudara dan saya, untuk dapat berkontribusi di dalamnya dan terus mendukung saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan. Sehingga kita ini, gereja Tuhan yang hidup ini, harus menjadi saksi Allah yang hidup dan nyata. Tidak saja dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Lukas 6 ayat 36, versi mudah dibaca bilang ini. Lukas 6 ayat 36, versi mudah dibaca bilang ini. Tunjukkanlah kasih dan bermurah hatilah, seperti Bapa memberikan kasih dan bermurah hati. Kita dapat menjadi sarana atau alat, Bapak Ibu Saudara, yang menyatakan kasih dan penyediaan Allah bagi saudara-saudara kita yang terdampak. Amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan Yesus. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Mari kita pamit berdiri. Dan di akhir nanti doa penutup saya mohon kesediaan dengan hormat Ibu Edi. Kita akan satu pujian ini. Saya suka sekali. Saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita terjadi di luar kemampuan kita. Itu menjadikan kita orang-orang yang rendah hati di hadapan Dia dan mengakui bahwa segala sesuatu yang kita dapat lalui jalani itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kemampuan yang datang dari Dia. Ku dapat jalani
kami sidang jemaat Tuhan diingatkan kembali untuk kami selalu menghadirkan Tuhan dalam segala peristiwa iman yang kami alami. Kami boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan selalu. Kami sedang selalu menjadi saksi yang ajaib bagi Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu telah berhenti, tetapi kami percaya Roh Allah memberikan kami pengertian yang benar, memberikan kami perilaku hidup yang benar kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami berdasarkan kebenaran firman-Mu. Terkadang kami bertanya mengapa ini terjadi, kapan ini berhenti. Tetapi satu hal yang patut kami ingat, bahwa kami harus bersyukur. Kami harus tetap melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Karena itulah tanggung jawab iman kami kepada-Mu. Bapa di surga, seberapa kami sedang jemaat Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Teguhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, di dalam hati kami Tuhan. Karena sebagaimana apa yang dikatakan oleh hamba-Mu, kami dapat hidup karena firman-Mu. Kami boleh membawa firman Tuhan di dalam setiap permasalahan hidup kami. Dan dengan bersyukur dan bersenantiasa mendekatkan diri kepada-Mu, kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan di pagi hari ini yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka, dengan kami sekalian Tuhan. Kami tidak bisa mengabaikan permasalahan hidup ini. Kami tidak bisa keluar dari persoalan hidup di dunia ini. Tetapi kami bersama Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Ajar kami berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami selalu menghadirkan Tuhan di dalam setiap permasalahan hidup kami. Karena Tuhan itu tidak hanya kami pelajari, tetapi kami harus mengalaminya. Karena itu Tuhan, pengalaman-pengalaman iman yang kami peroleh kiranya membawa kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami tetap mempautkan hidup ini kepada-Mu ya Bapa. Karena kami tidak memiliki kekuatan apapun. Bapa di surga, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang hari ini tidak berada bersama kami di tempat ini. Mungkin ada yang mengikuti secara live di rumah, bahkan mungkin dalam keadaan situasi yang kami tidak tahu, tetapi kami percaya kuasa Tuhan menyentuh hidup mereka. Ingatkan kami semua agar kami bersekutu kepada Tuhan di tiap waktu, karena hanya dengan persekutuan yang indah bersama-Mu kami dapat mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba Tuhan yang telah membagikan berkat Tuhan di pagi hari ini kepada kami. Kiranya Tuhan bertambah-tambah dan ia berkurang-kurang. Beri kerendahan hidup di dalam hamba-Mu agar dia menjadi saksi yang benar. Kami juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang ada di altar-Mu pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati, keikhlasan mereka melayani Tuhan. Tuhan kembali menjamah memberikan berkat lewat pekerjaan mereka dan dalam segala pergumulan hidup mereka. Tuhan selalu menyertai. Inilah harapan kami Tuhan. Semua kami yang ada di sini, kami hanya katakan terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu. Mari Tuhan pegang tangan kami, beri kekuatan kepada kami untuk kami melangkah terus hari lepas hari dalam kebersamaan Tuhan. Jadikan kami menjadi umat Tuhan yang hidup berkenan kepada-Mu. Karena hanya dengan perkenanan-Mu kami menjadi umat-umat yang terpilih. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni setiap dosa dan kelemahan kami. Ampuni setiap ketidaktaatan kami. Jadikan kami layak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahu doa dan permohonan kami. Amin. Kita sudah diberkati dan berkat firman Tuhan. Bersama kita akan memberikan persembahan, selalu memberi Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu seperti sungai. Kasihnya seperti sungai hatiku.
langsung daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Rangkaian ibadat ini semua boleh berjalan dengan baik atas kehendak Tuhan. Semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau senantiasa berhadirat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan saat ini Bapa. Hamba berdoa Tuhan, buat persembahan dan peranan Tuhan yang sudah dibawa di dalam pekerjaan Tuhan. Baik itu persembahan tetangga, mengembalikan milik Tuhan, persembahan pembangunan, persembahan kasih, bahkan persembahan syukur lainnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit. Engkau curahkan berkat-Mu atas umat-Mu melalui usaha pekerjaan mereka, melalui apapun yang dibuat oleh tangan mereka. Tuhan memberkati sehingga umat-Mu melihat pertolongan Tuhan, melihat berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Demikian umat-Mu semakin sungguh-sungguh setia kepada Engkau. Terutama Tuhan yang Kau memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Dan umat Tuhan semakin bersyukur memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kegiatan-kegiatan seminggu ke depan kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau Allah senantiasa campur tangan sehingga semua kegiatan ini boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir yang tidak hadir dalam minggu ini Tuhan. Tuhan Engkau jaga, Engkau lindungi semua, Engkau bentengi semua dari segala serangan-serangan musuh dalam bentuk apapun Tuhan. Tuhan Engkau halaukan sehingga semua umat-Mu Tuhan aman di dalam lindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa sepanjang badai yang telah lewat Tuhan, kami semua telah dipelihara dengan baik. Kami semua dilindungi Tuhan. Walaupun banyak korban harta benda, tetapi jiwa kami, tubuh kami aman di dalam lindungan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, kami memuliakan, mengagungkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hari-hari hidup kami ke depan terus ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, berkendaraan. Mari Tuhan penjagaan, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Hidup kami senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Kami bisa sorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Diberkatilah adonanmu, tempat usahamu. Diberkatilah segala apapun yang engkau kerjakan. Dibuatnya semuanya berhasil. Kasih dari Allah, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat ini kita semua terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang.